Pasal, coba lihat dalam dulu. Faslun fil ikhfa. Bermula ini itu pasal tentang ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa berasal dari kata a'afa. Hal keadaan a'afanya muta'addi. Umana a'afa yang dimaksud di sini ai awsalal 'ifah ila asli. Artinya menyampaikan oleh seorang akan 'ifah kepada asalnya seorang. Asal artinya orang tua, menyampaikan oleh dianya seorang akan 'ifah kepada orang tuanya seorang. Berarti i'fah, menyampaikan 'ifah kepada orang tuanya seorang. Maka bermula masdarnya i'faf, karena i'faf di sini artinya a'afa. Nah, i'faf di sini dari a'afa yang bermakna awsalal 'ifah. Jadi i'faf artinya awsalal 'ifah, menyampaikan 'ifah kepada orang tua. Maka bermula masdarnya a'afa pada asal itu, masdarnya itu 'ifah berarti, karena a'afa bermakna menyampaikan 'ifah. Karena a'afa bermakna menyampaikan 'ifah, maka asal masdar daripada a'afa itu adalah 'ifah. Asal masdarnya adalah 'ifah. Apa 'ifah di sini? Kumana 'ifah? Bermula dianya 'ifah di sini itu meninggalkan seumpama perzinahan. Seumpama perzinahan bercewek-cewek. Jadi kon sayang kalau nunci cewek-cewek lah, mau unci dan cewek mak kamu dai. Jadi unci kamu mulai tinggal lo kadang masonyo yang muda. Kata tinggal lo ti muda. Jadi daripada urung cik Medina, maka anak berkewajiban menjaga 'ifah, menjaga kesucian. Jadi 'ifah itu artinya kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah meninggalkan perzinahan. Jadi menyampaikan 'ifah. Apa 'ifah yang dimaksud di sini? 'Ifah yang dimaksud di sini adalah meninggalkan seumpama perzinahan. Jadi berarti awsalal 'ifah ila aslihi, menyampaikan 'ifah, kesucian dalam tanda kutip. Kesucian apa? Kesucian artinya meninggalkan perzinahan. Dia akan dijelaskan di depan bahwa i'faf itu adalah kewajiban anak. Nah, jadi kalau orang tua sudah meninggal, ibu sudah meninggal, jadi anak jangan terlalu baper anak itu. Bapak ingin kami laku, oh tidak boleh. Tidak boleh. Apa tidak boleh? Tidak boleh, wajib. Kalau dia punya uang untuk minta jename, wajib nak minta jename. Ya galak lanto. Nantinya wajib. Kalau nak nyong tu mak wah baru jename mak. Ada langsung kat je ya. Wajib mati. Moyohana kalau lagi yang berhaka. Jadi itu yang dimaksud dengan 'ifah di sini. 'Ifah yang dimaksud yang ada pada ta'rif tadi awsalul 'ifah ila asli. Menyampaikan oleh seorang akan 'ifah kepada orang tuanya seseorang. Nah, 'ifah artinya meninggalkan perzinahan. Itu 'ifah yang dimaksud pada kata i'fah. Wa fil am, sedangkan pada huruf am, pada pengetahuan yang umum,
dalam pengertian yang umum, pengetahuan yang umum, artinya ifah dalam penggunaan umum, ya, masyarakat umum, ada kejung hurufnya masyarakat. Sedangkan ifah pada masyarakat umum, ifah itu mayadulu ala syarfi nafsi, itu sesuatu yang menunjukkan oleh dia yang suatu, menunjukkan atas kemuliaan diri. Itu ifah. Jadi ifah kalau pada ifah pada bab ifah itu artinya meninggalkan diri. Tapi ifah kalau pada masyarakat umum, ifah itu artinya harga diri. Nah, jadi aneh baba amplop, aneh baba proposal, ini malu binian. Jadi aneh aja kantor, kantornya karena ifah aja. Nah, karena mulia harga. Jadi itu ifah pada masyarakat masyarakat umum. Jadi harga diri, kemuliaan di kemuliaan. Adapun bermula apa dianya apa itu lazim, sedangkan masdarnya apa itu ifah, tapi laisa muradan. Masdarnya itu ifahnya mubad. Nah, apa yang lazim masdarnya ifah itu tidaklah bermula dianya ifah, itu dikehendaki. Jadi bukan masdarnya ifah, karena ifah memang ada juga ifah artinya menjaga kesucian. Nah, jadi ifah ada juga artinya menjaga kesucian sama dengan ifah, tetapi ada ifah bermakna ubah. Nah, jadi kalau ifah di sini, jadi ifah ya ubah ya, makna di ubah ya. Nah, mungkin orang berdalih ubah hati ya. Mangga be gundah gulana terngiang-ngiang takanang masonya yang do hanya olah be olah le ini nyanyi. Jadi ini mana aifah ini nyanyi be olah le. Understand? Alright, jadi kita baca dulu. Bermula ini itu satu pasal artinya pasal tentang ifah, menjaga kesucian orang tua. Menjaga kesucian orang tua dalam pengertian menjaga wajib be Medina, sampai Medina. Yalzamul walada, bacanya walada, jangan baca waladu. Wajib akan anak zakaran kana unta, laki-laki ada dianya anak ataupun perempuan. Artinya al pada walad itu, al di situ berarti al jenis. Sehingga walad itu bukan itu al itu alapan zakat, berarti ini kewajiban anak laki-laki komunan. Kan anak di sini mau laki-laki ataupun perempuan itu sama. Nah, jadi alnya itu al jenis berarti kon alama oi. Ngapu alama oi. Wajib akan anak laki-laki ada dianya anak ataupun perempuan, wajib oleh mengifaf papa dan kakek-kakek. Kau dia mentau, ngongon negam wajib mengifaf sih. Negam kau mau tidur. Dia akan beda ngino umur 50 60 anak le agak ada tertutup. Cuman kena agak mentau anak super le ya. Bagi labang tu mak super mah. Nyokong. Ini wajib akan anak oleh ifah oleh menjaga kesucian bapak wal aja dan kakek-kakek. Ini kakek sebelah mana ini? Nah, kalau di warisan, ya, kakek yang mendapat warisan itu adalah kakek sebelah bapak.
Ya. Nah, dia juga sebelah bapak sih min jihatil ab awil baik kakek dari sebelah bapak ataupun atau dari sebelah ibu. Jangan maknakan sebelah bapak ini bapak kemudian di sebelahnya. Nah, kalau lagi umpang kayak itu lupa nak calon. Alal masyhur menurut pendapat masyhur. Ini artinya yang diperdebatkan ini. Ya. Jadi dia upah aku tiba wajib cik upah nak nyampu nak hadis hana hadis mah tentang wajib upah hana ikut oleh Nabi. Aifu abaakum ifaflah oleh kalian akan bapak-bapak kalian. Ya hana bukan oleh Nabi akhirnya. Ini adalah hasil ijtihad. Jadi apa alasan menurut masyhur sehingga wajib ifah? Ya nahu min wujuhi hajatihi. Karena sungguhnya bermunajatnya ifah itu sebagian daripada wujud, sebagian daripada macam-macam hajat ini, macam-macam kebutuhan mereka, orang tua, bapak dan kakek, kebutuhan mereka penting sama menafkah dan pakaian. Nah, jadi menjaga kesucian itu tidak kalah penting daripada menjaga perutnya jangan kelaparan dan badannya jangan sampai kepanasan. Jadi tidak kalah pentingnya adalah menjaga kesucian. Jadi nafkah mental wajib dijaga. Mau unci orang tua itu bukan cuma perut, bukan cuma punya perut orang tua. Ambil pikir urang kau mau nampu lagut bayi mandonya jadi itu alasan. Jadi punya nafkahnya wajib. Jadi itu alasan bahwa wajib infak, alasannya itu dikias kepada wajib nafkah. Jadi karena wajib nafkah kenapa? Wajib nafkah karena itu hajat. Itu adalah kebutuhan orang tua. Jadi punya ilat wajib nafkah adalah kebutuhan orang tua. Jadi kebutuhan itu kan ada juga kebutuhan biologis kan? Itu nafkah itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan biologis orang tua itu perlu itu. Jadi soalnya. Begitu. Jadi kiasnya kemana? Ya kiasnya kepada nafkah, kan wajib menanggung nafkah orang tua. Ketika orang tua tidak mampu lagi menafkahi dirinya, maka anak wajib menafkahi orang tua. Ketika orang tua tidak mampu membeli pakaian untuk dirinya, maka anak wajib menanggung pakaian orang tua. Jadi kiasnya itu. Yang menurut pendapat masyhur. Nak tu dengar belahan. Lu hanya je pakai nak lidah. Uji nonton tu di mata wajib. Nak dengar. Wasani yang pendapat masyhur. Wasani la hana wajib. Makna hana wajib jadi makna hana wajib. Makna hana wajib berarti tiada tuntutan. Makna tiada tuntutan yang bisa maknanya dianjurkan. Hana wajib. Jadi dibaca. Kalau dia infak juga orang tuanya, anak yang berbakti ya. Kalau tidak dia infak orang tuanya, nggak ada apa-apa. Suruh orang tuanya puasa. Aja puasa ke Tuhan lah. Yuk puasa aja dulu. Tes dulu. Kayak dulu anjing. Watera bitah kubu kau kubu deh. Ya, sudah. Hadir pula
Ganggu mak sulun. Aku sayang khalifah ni kan. Jangan ganggu mak dulu. Kau menanlah. Wasanilah. Bermula pendapat kedua, wajib difahamkan. Kias kedai buat nafkah. Kias buat nafkah. Kama la yalzamul ab, sebagaimana tidak wajib akan bapa oleh infak ini, oleh menginfakkan putra, menjaga kesucian putra. Jadi anak agam punya hawa mengkawin, ini tapeng geron, ayah ini tapeng geron, dia laki-laki buat ayah. Ya, teh yang mengkawin, anak utak. Ya, Muntung hawa kan. Nyawanya nak punya kertas onci. Ya punya anak yang kawin lo, dia gantung diri ini. Ya gantung diri gitu. Anak wajib. Nah. Sebagaimana tidak wajib akan bapak, itu bacanya abah, jangan baca abu. Tidak wajib oleh bapak. Jadi bapak adalah sebuah kewajiban. Kalau kita temayang. Jadi yang wajib kunyah. Ifaf itu yang wajib. Jadi karena ifaf yang wajib, yang lazim, maka ifaf itu yang jadi fa'il. Kan? Jadi ifaf jadi fa'il. Jadi ifaf makul apa? Ya, jadi anda wajib ifaman. Anda wajib infaknya. Sebagaimana la yalzamul aba, tidak wajib akan bapa oleh infak itu nih. Oleh infak putra, menjaga kesucian putra, kesucian putra. Jadi minta jename untuk anu. Yang kewajibannya. Maka haji menjalani agama, ngubut juga, minta jename gerok, mau kawin gerok, bukan juga apa. Kamu kawin karena anak baru pun. Aja tuh, ya cucu. Jadi bagiannya ada agama. Lagi lu kawin tanggung dia banyak karena jabut nyanyi buah jabut deh lu laki wo kaje ya bebu deh bah bantu mentung tape karena aku ya mentung kuat masalah harus jadi kias masyhur kias dari Sani wajah pendapat yang kedua kias kepada i'faf ibni, meng'ifaf anak laki-laki. I'faf ibni itu kan bukan kewajiban orang tua, ya. Jadi sebagaimana orang tua tidak wajib meng'ifaf putra, maka dia wajib. Nah, putra juga, anak juga tidak wajib i'faf orang tua, tidak wajib i'faf orang tua. Tapi jangan lemah menol. Nyan, orang tua tidak wajib infak anak, orang tua juga tidak wajib menanggung nafkah anak. Begitu dia sudah balik, itu sudah lepas dari tanggungan orang tua. Dia mau makan tidak makan, dia mau pakai baju tidak pakai baju, nah, itu bukan urusan orang tua lagi. Nah, urusan dia urus sendiri, bukan urusan orang tua. Tapi ini nafkah orang tua itu wajib ditanggung oleh anak. Ya, pakaian orang tua wajib ditanggung oleh anak. Apa alasannya? Karena itu adalah kebutuhan orang tua. Kebutuhan kan masih ada kebutuhan biologis. Ya, jadi lebih cocok infak ini dikiaskan kepada nafkah, bukan infak bapak dikias kepada infak anak. Karena infak anak orang tua memang tidak wajib infak anak, orang tua juga tidak wajib menafkahi pakainya wajib. Nah, ya. Mumpung agak payah berapa. Campur
Nggak ada nyawa. Tidak ada nyawa ini. Wal i'faf, bermula i'faf tapi itu bapak itu ada aturan bapak yang bapak bagaimana yang harus dia i'faf. Sebenarnya dalam qaulul ab wajib i'faf ab, wajib menjaga kesucian bapak. Ada dalam qaulul ab. Nah, bapak artinya al-kamil, bapak yang sempurna. Terus makam ma'rifah. Jadi yang teman-teman matenya wajib nyok kamilnya kok lagi kamil bak tasawuf. Jadi di kuli makal nih makal. Setiap tempat itu ada istilahnya. Ya, jadi kalau kamil pada tasawuf artinya urun tatruk bak makal ma'rifah. Ya, nyok kamil itu ini maksudnya. Kamil tiban bapak yang sempurna. Sempurna bagaimana? Sempurna bil hurriyatil kamilah wal ismah. Sempurna dengan status merdeka yang sempurna, merdeka yang seutuhnya. Jadi sempurna bil hurriyatil kamilah, sempurna dengan status merdeka yang sempurna, yang sepenuhnya. Kamilah sepenuhnya. Nah, sempurna dengan status merdeka sepenuhnya, wal ismah, dan sempurna dengan ismah, perlindungan darah. Jadi darahnya dilindungi. Jadi kalau bapaknya itu murtad bagaimana? Bi khilafil mudar, berbeda dengan bapak yang muhdar, bapak yang sia-sia darah. Sia-sia darah artinya sudah hak dipancung leher bapaknya itu. Kenapa dipancung leher? Karena murtad itu kan haknya dipancung leher, kan? Ataupun bapaknya itu kafir harbi. Bapaknya kafir harbi, ya wajib apa? Karena jatahnya udah mati itu. Jadi tidak perlu dijaga kesuciannya. Dan berbeda dengan manfihirik, berbeda dengan orang tua yang ada padanya orang tua ada oleh status budak, walaupun tidak sepenuhnya budak. Itu yang dimaksud dengan kita baca ke atas lagi lah. Kata baca dalam, kita baca di mana dulu mah? Qauluhul walad. Nah, ada qauluhul walad. Ada lu. Bermula kenyataan walad. Jadi wajib akan anak. Anak artinya anak yang musir, anak yang berkemudahan. Berkemudahan kibar, berkemudahan bima yu'ifu bihi, berkemudahan dengan sesuatu yang mengifaf oleh dianya anak, mengifaf dia dengan sesuatu. Artinya anak itu punya harta yang mampu untuk dia ifafkan orang tuanya. Berkemudahan dengan sesuatu yang dapat infak oleh dianya anak dengannya sesuatu. Hal keadaan sesuatu ini lebih atas biaya yaumin walailatin, lebih atas biaya sehari semalam. Jadi dia punya pemasukan yang melebihi biaya hidup dia untuk sehari semalam. Karena kalau dia infak orang tua, nanti orang tua kan punya istri. Itu istri orang tua itu menjadi tanggungan si anak. Jadi kan sudah bertambah porsi nasi kan, bertambah porsi semombu. Mana pengen? Kalau dia punya kelebihan harta untuk biaya hidup dia sehari semalam,
yang bisa dia gunakan untuk infak orang tuanya, maka dia wajib. Tapi kalau penghasilannya untuk dia sendiri saja tidak cukup, punya infak orang tua, nah mau jadi dosa saja nanti itu. Dia kawinkan orang tuanya, kemudian dia tidak bisa menanggung nafkah istri dari orang tuanya ke Malaysia. Nah, jadi wajib ini, anak di sini artinya anak yang musir, anak yang berkemudahan. Berkemudahan bagaimana? Berkemudahan dengan sesuatu yang dapat infak oleh dianya anak, dengannya sesuatu. Kalau keadaan sesuatu ini kelebihan lebih atas biaya sehari semalam. Kamu nafkah sebagaimana pada nafkah. Wajib anak menafkahi orang tua apabila ada kelebihan dari nafkah dia. Maunya anak lebih gimana? Wajib. Allah takarang kana unsa. Laki-laki ada dianya anak ataupun perempuan. Musliman kana atau kafiran. Muslim ada dianya anak ataupun anak itu orang kafir. Kamilal hurriyah atau muba'adah. Sempurna status merdeka ataupun anak itu anak muba'ad. Sempurna status merdeka ataupun merdeka sebagian. Yang jangan budak sepenuhnya. Kalau budak sepenuhnya dia tidak punya uang untuk menafkahi orang tua. Saghiran atau kabira, junior ataupun senior. Jadi anak kecil, tidak harus anak yang tua. Anak yang turut wajib itu. Biwasitatin aw ghairiha. Anak ini anak dengan perantaraan, ataupun tanpa perantaraan. Artinya memang anak ataukah cucu, cicit, pulang setelah cicit tuh. Ada orang tua, ada kakek yang sampai punya generasi yang keempat. Dia punya anak, dia punya cucu, dia punya cicit. Banyak di bawah anak-anaknya cicit. Anak orang yang kaya kan. Jadi masa-masa Nabi Nuh. Warisan atau ghaira warisin. Hal keadaan anak ini warisan atau ghaira warisin. Anak ini baik anak yang mewarisi ataupun anak ini ghaira warisin. Ataupun anak ini bukan ahli waris. Jadi tidak harus anak yang ahli waris. Bahkan dia bukan ahli waris, dia hanya nyasi. Pokoknya masih turunan. Bukan ahli waris. Walaupun bukan ahli waris. Mufradan atau muta'addidan, seorang diri. Anak ini seorang diri ataupun banyak. Gitu. Wa yuqaddamul aqrabu, dan didahulukan akan anak yang paling dekat, sekalipun ghaira warisin, sekalipun anak yang paling dekat ini tidak mewarisi. Kemudian anak paling dekat yang al-waris, anak paling dekat yang mewarisi. Tidak stawa kurban, apabila sama oleh mereka anak-anak, sama dalam hal kedekatan. Kalau mereka sama dekat, maka diutamakan yang dekat lagi mewarisi. Fa'in tasawal kurban, maka jika sama oleh mereka dalam hal dekat, kalau sama-sama dekat juga, sama oleh mereka dalam hal dekat, wa irsan aw adam, sama dalam hal dekat ataupun dalam hal mewarisi atau tiadanya mewarisi. Kalau sudah sama semua bagaimana? Wuzi'a. Ini ceritanya kan didahulukan, mana yang didahulukan? Kalau sama semua, niscaya wuzi'a fil ghairi waris, niscaya dibagi akan dia infak. Kewajiban infak itu dibagi. Bagaimana cara membagi? Cara membagi, dibagi akan dia infak pada selain anak yang mewarisi, pada anak yang tidak mewarisi, dibagi bihasabi ru'us, menurut jumlah kepala. Dengan sekira-kira kepala-kepala per orang, jumlah orang berarti. Kalau anak-anak itu tidak mewarisi, maka pembagian infak itu menurut jumlah kepala. Berapa orang dia? Ada 3 orang, berarti infak itu sepertiga berarti ya. A sama sepertiga, B sepertiga, C juga sepertiga. Itu kalau mereka bukan ahli waris. Wafil warisi bihasabil irsa, dan dibagi pada anak yang mewarisi, dibagi infak pada anak yang mewarisi
dibagi menurut warisan. Nah, kalau misalnya dia cuma dapat sepertiga, maka kewajiban dia adalah sepertiga. Nah, dia dapat berapa? Dapat lebih besar, ya menurut warisan dia. Nah, wa yalzamu wali al-mahjur aqalla min al-umur al-khamsatil atiyah illa ayalzamahu hakimun bi ghairi. Dan wajib akan wali daripada orang yang disita. Anaknya disita tidak bisa mengelola harta, maka harta itu diserahkan kepada wali untuk kelola. Nah, jadi anak kan tidak bisa kelola harta, maka harta diserahkan kepada wali. Jadi ini wali iban punya anak laki yang kawin, wajib akan wali daripada anak yang disita, wajib oleh akal. Mana yang paling sedikit? Mana yang paling sedikit daripada 5 perkara yang akan datang. Ini pun penjelasannya depan. Belum piano baca lo itu iban. Jadi menanlah ya. Wajib akan wali daripada anak yang disita, wajib oleh mana yang paling sedikit ataupun minimal yang paling minim daripada 5 perkara yang akan datang, kecuali bukan akal itu yang wajib pada dia, kecuali bukannya akal, ayalzamahu hakimu bi ghairihi, bahwa mewajibkan akan dianya wali oleh hakim, wali yang hakim wajibkan bi ghairihi dengan selainnya akal. Nah, dengan selain akalnya dibahas surah untuk laki. Jadi mana kita paham sudah? Kita baca dulu. Apa ya? Wal i'faf, dan bermula i'faf itu bermula i'faf itu bi'ayyatiyahu, dengan pengertian bahwa memberikan oleh dianya anak akan dianya bapak dan kakek-kakek, memberikan oleh dianya anak akannya bapak dan kakek. Nah, maharahuratin, memberikan akan maharahuratin, akan jiname perempuan merdeka. Nah, itu arti infak, menjaga kesucian. Jadi pegaji gila-gila ayah gimana pun. Tik malam kalau ya kadugeng tik malam ya. Kenapa enggak nih? Mau kawin. Nyempak peng 15 juta mau kawin dia. Ayan. Nyempak jename ya. Nyona jename di mamanya. Jename di mamanya. Ayak mau kawin. Mau kawin juga loh. Jename. Jename nya kayak infak. Bermula infak itu dengan pengertian bahwa memberikan oleh dianya anak akan dianya bapak dan kakek, ia berikan akan jiname. Orang jiname perempuan merdeka, dek jiname muda. Dia rencana perkahwinan yang muda. Gimana sih? Ataupun berkata oleh dianya anak kepadanya bapak dan kakek-kakek. Apa kata dia kepada bapak? Angki, kawin ju, kawinlah olehmu, nikahlah olehmu, wa u'tikal mahra, dan memberi oleh aku akan engkau akan jiname. Ya, benar ya mau kawin ju, menyuka awak, mau kawin ya mau kawin ju. Jiname gimana? Jiname lucu. Yang kayak infak. Jadi kalau dia sudah katakan begitu, berarti dia sudah lepas kewajiban. Jadi kalau nanti bapaknya nak kawin-kawin, enggak ada urusan berarti ya. Tanya kata persilakan, ya nak kawin juga. Nanti lunjuk mahar. Rumah awalnya ya. Awal lewat-lewatnya ya.
Au yang kihalahu biizni, ataupun menikahkan oleh dianya anak, ataupun ifaf dengan pengertian menikahkan oleh dianya anak baginya bapak. Ya, tentu biizni, tentu izinnya. Ya, artinya anak ini jadi wakil berarti. Kan? Nah, gimana ya? Pegawai. Ini anak yang nikahkan kan? Cuman dengan izin bapak. Berarti anak itu menikahkan sebagai wakil berarti ya. Kon wali, kon ina anu itu wali ya. Kayak sih ya. Jadi wakil berarti. Jadi ataupun menikahkan oleh dianya anak baginya bapak dengan izinnya bapak, wa yumhir, dan memberi mahar oleh dianya anak. Dan memberi mahar oleh dianya. Ataupun i'faf itu bisa juga dengan pengertian yumaliku amatan. Bisa juga i'faf dalam pengertian mempermilikkan oleh dianya anak akannya bapak, ia permilikkan akan amah. Kan? Hijau amah awak ya. Jadi anak payah kawin deh ya. Ya kan? Ada dia anaknya cik lu amah anak oh. Nah, lu budak perempuan. Kan? Hijau itu amah. Permilikan amah awak ya. Amah ini bahan amah ya lam yataha, amah yang belum menggauli oleh dia. Nah, kan dia amah. Kalau sudah dia gauli, anjik juga ya. Kan? Mana macam itu bisa Pak. Itu bisa Pak ya. Karena amah kalau sudah digauli oleh anak itu jadi umum walad anak. Kan sudah jadi umum walad anak. Jadi amah yang lam yataha belum menggauli oleh dia anak kan ya. Ataupun sama naha mempermilikkan oleh anak akannya bapak, anak permilikan akan sama naha akan bayarannya amah. Bayarannya udah perujuk peng Pak ya. Nyawa ya ditambah dia bukan. Jadi nah itu. Kadang karena orang tua tidak harus kebutuhan biologis sebenarnya. Karena orang tua kalau udah umur 60, umur 70, 60 mungkin masih umur 70. Nah, itu kan butuh pendamping hidup. Nah, itu ibu tidak ada lagi, istri tidak ada lagi, anak aja jauh semua. Kan? Anak ada yang di Australia, ada yang di Jepang, anak jauh-jauh Bandung. Nah, jadi ya kibaya datang Batangkara ibu mau kan. Nah, ini kok nggak ada seperti mami ya. Nah, yang bisa menghibur orang tua, bisa menghibur bapak itu adalah pasangan hidup, soulmate. Yang bisa menghibur orang tua itu adalah pasangan hidup. Nah, jadi cuma pengawin, laju tenang dia. Nah kan? Nah, kayak halo lah meninggal bang kawin tu, alhamdulillah adalah kepeng malu. Kan kawin, kita peng terus. Jadi menyebutnya laki kepeng malu, lu wajib belum tanggung, ya kan? Makanya untuk minta peng terus. Jadi alhamdulillah. Nah, menang sakit, nah kalau ada, mana anak je tu. Maknanya tinggal Jawa. Kombak kampung rock, kombak kampung kamu tinggal ini. Jadi menang sakit, nah kalau, nah ini yang salah tabok, berle tapi kawin unji. Malah nato apa timah. Nah, ketika sakit-sakit lagi ni aku rahe gimana tanya marah lagi tampal ya adik.
Ya, tapi kalau dia ada pasangan hidup kok hana malih. Ya kan? Makan tanya yang pasang-pasang tempat. Nah. Wala farqa fil hurratil mankuhah bainal muslimah wal kitabiyah. Nah, jadi ini makna infak. Jadi kamu kok makna infak. Nah. Wala farqa fil hurrati mankuhah. Tiada perbedaan pada perempuan merdeka yang dinikahi. Jadi kalau mau nikahkan dengan perempuan merdeka, jangan nikahkan dengan budak. Kalau budak iban bek pegawai mau nyong budak. Jadi iban blo budak juk bayar bek pegawai. Mau kena pegawai ngon perempuan merdeka. Ana sanggup pegawai ngon perempuan merdeka. Minta budak tapi bek pegawai. Blo budak juk bayar nyo ya budaknya ataya. Puno pelaku juga. Nah, ngamu kumpro juga ya pegawai. Ada beda pada perempuan merdeka yang dinikahi. Tiada beda antara perempuan muslimah dan perempuan kitabiyah. Nah, masalah, masalah. Yang penting kawan, halu kawin, kan? Pakon, halu. Walayasi ayu zawijahu tidak memadai oleh bahwa mengawinkan oleh dianya anak akannya bapak ataupun yumalikahu ataupun mempermilikkan oleh dianya anak akannya bapak. Nah, untuk mengawinkan ataupun mempermilikkan tidak memadai. Mengawinkan ataupun mempermilikkannya bapak, nah, akan ajuza, akan perempuan tua. Perempuan tua yang syauha, perempuan tua yang buruk. Bek mentang-mentang. Bek akhirnya. Karena dia kebutuhan biologis. Nah, ukuran begado suntu ya irumo. Jadi ukuran begado suntu ya irumo. Bentuk tajul inong tengok senang suntu kalau ini. Ini bakal nikah. Jadi meninggal ya. Engkau tahu kawin kerjaan. Ayo, tengok senang suntuk. Belum tengok suntuk. Itu mati berdiri bapak. Kalau bapak mati berdiri, itu ibu mati apa? Mati heran, kan? Maka mati terang dong. Akhirnya dua meninggal. Yang satu mati berdiri, yang satu mati heran. Lucu ya. Tidak memadai ibu Indonesia ya minumnya jadi nomor Indonesia tidak memadai mengawinkan masalah cantik ini kan relatif menurut selera ya. Menurut selera ya. Bagok lain anak agak baik agak. Tuan pelaku mah. Perempuan tua yang syauhak, perempuan tua yang buruk, ataupun perempuan yang maibah, perempuan yang cacat. Bujih lah be mentang-mentang
Kami yang tampung olehnya baju yang kongkong ya. Nah, pakuhan ada? Pudalila puna hadis. Ya annaha la tu'ifuhu karena sungguhnya bermula dianya ajus, dianya perempuan tua yang buru ataupun cacat, itu la tu'ifuhu tidak dapat mengifah oleh dianya perempuan tua akan dianya bapak, tidak mampu menjaga kesucian bapak itu. Nah, akhirnya sudah dikawinkan, bapak masih montonci juga monteja aja. Alasan aja kopi warung palanya warung kopinya cikri SMA warung. Oh ya apa SMA? Ya kalau doce kan, saya ke putih bro jadi istirahat SMA apa pada? Alamak oyo. Ya apa ya tengkunya? Apa kayak tengkunya? Warna pemale tengkuan. Aman. Wala Aisyah wijahu amatan, dan tidak cukup bahwa mengawinkan oleh dianya anak akan dia bapak, ia kawinkan dengan amatan, dengan budak perempuan. Dia kawin wamah. Kenapa hana madangon budak perempuan? Ya anna mustaghnil bimali waladihi, karena semuanya bermula dianya bapak itu cukup dengan harta anaknya bapak. Apa harta? Harta ya budak perempuan kan cukup dengan harta anak. Harta anak apa ya? Di antaranya budak perempuan. Kung tahu mada matanya cuma untuk budak perempuan kayak abek kawin. Ju amat ya pelaku juga. Tahu kan? Tapi dalam ada kait juga. Qaulu li annahu mustaghnin lah. Nah, karena cuma bermula dianya bapak itu cukup biasanya. Fa in ajaza waladuhu jaza fil am. Tapi jika lemah, tidak mampu oleh anaknya bapak, misalnya budak perempuan. Anak itu bukan orang kaya, anak juga orang miskin. Nah, nanti tiba anak mau beli budak perempuan anak punya pekawin yang budak perempuan gratis. Apalagi ada ada nikah masal kampungnya. Ditanggung lagi kecil. Kawin juga mah. Nah itu. Nah kau muslim dah. Mana? Bang kim nah. Yang bulu bek meja. Mana nyong lah? Anak budak nyong. Tumma alaihi mu'natuhuma. Kemudian lu kawin kok nyaman kau fikir kata lu tau. Alaihi mu'natuhuma, wajib atasnya anak oleh biaya keduanya artinya mu'natul wal mar'atil lati a'fa biha, artinya biaya keduanya artinya biaya bapak dan biaya perempuan yang menginfak oleh dianya anak biha, menginfak oleh dianya anak dengannya perempuan. Nah, makanya anak di sini diusir, kan? Karena nanti biaya hidup itu perempuan pasangan bapak itu ditanggung oleh anak, kan? Jadi waktu ahoy mak sih, apa kabar mama?
Mak kalau ibu mak, ya udah pu mak. Ini beli kalau mak kon ke mak dong. Lung ke mak yang gimana kau mak ibu dong. Min nafqatin wa kiswatin wa ghairihima. Biaya full biaya. Nah, biaya min nafqatin wa kiswatin wa ghairihima, berupa nafkah, pakaian dan selain keduanya. Artinya biaya itu biaya hidup. Biaya hidup artinya biaya hidup ini kebutuhan primer, ya kan? Nah, jadi biaya artinya biaya kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer? Sandang, pangan, sandang, pangan, papan. Sandang itu sandang, pakaian, pangan itu pangan, bumbu, papan itu tempat tinggal. Biaya berupa nafkah, pakaian dan lain-lain. Lain-lain termasuk coba gigo, sabun. Ini tanggungannya sakit, tiba badoto. Jadi itu rumah saya tak ubah, rupanya ubahnya rezekinya. Ubah rezeki ya. Tadi beban akhirnya pikir beban. Ini ada rezeki ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti Allah kalau tanya orang mampu berarti kan. Pikir banyak tanggung. Wajib biaya mereka berdua itu ditanggung oleh ayah ilam yaqdur 'alaiha, jika tidak mampu atasnya biaya oleh bapak. Biaya itu tidak mampu ditanggung oleh bapak. Kalau mampu ditanggung oleh bapak, enggak usah, berarti bapak saja yang tanggung kan. Biasanya orang-orang tua dulu carong lebih pandai orang-orang tua dulu investasi. Orang-orang tua dulu investasinya tanah. Kan ada uang dia beli tanah, karena tanah itu tidak pernah turun harganya, selalu naik kan harga tanah. Ini kadang beli tanah ada. Jadi beli tanah. Tahun dulu tanah berje tu, dia fikir lu tanah nanti perlu bompang ikut. Lu tanah. Bompang. Ana lomba. Amal uzum mu'natihi fa zahirun bi makaya. Kinafaqat. Jadi wajib anak menanggung biaya bapak dan istri bapak. Mana wajib, itu istri itu kan bukan ibu kita. Iya, wajib. Amal luzumu mu'tati fa zahirun. Adapun bermula wajib biayanya bapak itu jelas. Jelas kenapa di masa itu nafkah? Jelas karena keterangan yang akan datang pada nafkah-nafkah. Biaya istri bapak itu kan wa amma mu'natuha. Adapun bermula biayanya mar'ah, biayanya perempuan untuk infak bapak. Adapun bermula biayanya perempuan itu di annaha, karena sungguhnya bermula biayanya mu'nah, biaya itu sebahagian daripada pelengkap infak. Kalau tidak kita tanggung biaya si perempuan itu untuk kayak keceren tu. Pun kawin anak kajuk tak pun. Itu kayak keceren tu. Itu kan tahan ampun kan. Termangu-mangu loh ya. Pakon termangu-mangu ya. Dia maka kati turu anak wo.
katanya kan? Katanya ilmu. Wal muharrar qatasara ala mu'natiha. Bermula muharrar itu membatasi oleh dia muharrar atas mu'natiha, atas biayanya perempuan ataupun ibu, makmum. Jadi ibarat muharrar berarti summa alaihi mu'natuha, bukan mu'natuhuma tapi mu'natuha. Wajib atasnya anak, wajib oleh biayanya perempuan. Hah? Ya, gimana tanggung biaya deh. Maka oleh Imam Nawawi pertama, mu'natuha bukan tamah ni mentau bacut, mu'natuhuma. Karena kalau wajib dia tanggung biaya si perempuan, biaya makmum, kata aja makmum. Punya biaya makmum untuk mahayang tiba. Kamu madang menyam dang. Perut ni. Mana perut tu mana kita minum. Walaysa lil ab ta'yinun nikah duna tasawwur. Wala ta'yinu rafi'ah. Dan tidak boleh bagi bapak, tidak berhak bagi bapak ta'yinun nikah. Tidak berhak bagi bapak ta'yinun nikah, menentukan pernikahan. Nah, duna tasari, tidak tasari, bergundik. Tahu gundik? Gundik itu beristrikan, bukan beristrikan, mempunyai budak perempuan. Jadi kalau apa? Kalau kawin itu kan zaujah kan, istri ya. Tapi kalau umualat itu tasari, bergundik. Jadi tadi kan boleh anak itu dia punya dua opsi untuk infak orang tua. Jadi anak itu dia punya dua opsi, punya dua pilihan. Boleh dia kawinkan bapak dengan perempuan merdeka, ataupun dia permilikan budak perempuan. Jadi tasari ini mempermilikan budak perempuan. Jadi dia punya dua pilihan. Dia kawinkan dengan perempuan merdeka, ataupun dia permilikan budak perempuan. Yang mempermilikan budak perempuan itu yang tasari. Jadi ini opsi. Ya, ini pilihan bebas bagi anak. Ini pilihan bebas ini. Mau dia kawinkan dengan perempuan merdeka boleh, dia permilikkan budak perempuan juga boleh. Cuman catatannya itu jangan perempuan yang sudah tua, yang laga ataupun cacat. Itu saja catatannya. Adapun untuk apakah harus dengan menikah ataupun mempermilikkan budak, itu bukan pilihan bapak. Itu adalah pilihan anak. Nah, kena yang kawin mana? Oh, be ya, menanggo. Ini bukan sih. Minta budak. Minta budak. Bagi rumah. Jadi tidak berhak bagi bapak mentakyin dan menentukan pernikahan tidak tasari, tidak bergundik. Mempunyai gundik. Itu bukan hak bapak. Wala ta'yinu rafi'ah. Dan tidak berhak bagi bapak menentukan perempuan rafi'ah, perempuan yang rafi', perempuan yang mana? Yang tinggi. Tinggi di sini. Tidak mahal. Perempuan yang mahal. Dia mahal. Jangan nanti berarti ongkos nanti ya, yang terlalu banyak gaya, kan? Terlalu banyak gaya nanti jadi berat tekanan hidup nanti. Seperti prinsip Einstein kan? Gaya itu menimbulkan tekanan. Prinsip Einstein kan? Gaya itu menghasilkan tekanan. Jadi makanya orang kalau terlalu banyak gaya
makin banyak tekanan hidup. Jadi tidak gayang, karena gaya itu menimbulkan tekanan. Oh dia aja rumus Einstein lah. Rumus Einstein lah. Nah, benar. Wala ta'inu rafi'ah, dan tidak mentahinkan perempuan yang rafi'ah, perempuan yang tinggi, perempuan mahal ya. Tinggi kenapa? Maharakat bijamalin. Tinggi dengan sebab kecantikan ataupun syarfin ataupun kemuliaan. Tidak boleh Bapak, tidak berhak Bapak menentukan perempuan yang mahal karena cantik ataupun terhormat. Nah, ditentukan di nikah, ditentukan untuk pernikahan. Kenapa Bapak tidak berhak menentukan harus menikah, tidak mau punya bunik, ataupun harus perempuannya ini harus dibikin kriteria, wahai anakku, supaya jangan bias. Ini ayah jelaskan ciri-ciri. Ciri-ciri calon ibu kamu yang pertama, dia harus cantik. Yang kedua, harus kerja di kantor bupati. Dia ada mentang kawin manje, ada urung muge. Ya rakyat ada buana terpandang. Salah-salah sih kalau Bapak, harus yang itu, yang cantik, yang nyampe ke ya kena benda. Salah-salah sih juga bikin kriteria begini. Kayak gitu lah nih ane nanti menan ke mah rugo mau ya. Kau aja lah ane. Kenapa? Lianna matluba daf'ul hajah. Karena semuanya bermula yang dicari itu daf'ul hajah, memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan biologis. Wahyatan dafi'u bitasarri, dan bermula dianya kebutuhan itu terpenuhi oleh dianya kebutuhan, terpenuhi dengan tasarri, dengan berbudik, ataupun mempunyai budak perempuan, dan dapat terpenuhi oleh dianya kebutuhan bi ghairi rafi'atil mahri, dapat terpenuhi dengan selain perempuan yang manyang jinane. Kan? Ini mahal-mahal lagi lah. Yang salah-salah bukan. Nah. Walau ittafaqa ala mahrin. Seandainya telah sepakat oleh keduanya, bapak dan atas jinane. Kalau sepakat jinane, fata'yinu halil ab, maka bermula menentukannya perempuan itu hak bapak. Kenapa? Karena semuanya bermula dianya bapak itu lebih mengerti, lebih tahu dengan kepentingannya bapak. Kepentingan tak tentu selera aja. Mak pegang pom. Karena semuanya bapak itu lebih tahu dengan selera bapak dalam menyalurkan syahwatnya bapak. Berselera bapak lah. Bukan selera ya. Minggu yang basah, direbus. Wajib tajdid idza matat zaujah. Dan wajib oleh memperbaharui. Perkawin lain mati ya, perkawin 3 orang. Tajdid memperbaharui jadi perkawin 3 orang. Wajib oleh perkawin 3 orang apabila mati oleh dianya perempuan.
zaujatan kanat atau amatan, istri ada dianya perempuan ataupun budak perempuan. Wajib kawin tiga. Nah, biasanya menyuruh Tuhan kawin, kuah nalenya istilah kuno ini punya nale. Kan kamu kawin kan. Nah, tidak menyuruh untung mudah-mudahan ini kata Tuhan ya anak terlele. Jadi wajib perkawin tiga itu bila mati oleh dianya perempuan awin pasahan nikah ataupun terpasah oleh pernikahan. Cuman terpasah diri dari minha dengan sebab murtad minha daripadanya perempuan. Nah, hanya banyak-banyak begitu. Al-fasakhahu ataupun wajib tajdid bila fasakhahu, bila memfasakh oleh dianya bapak akan dianya pernikahan. Nah, al-fasakhathu ataupun memfasakh oleh dianya perempuan akan dianya pernikahan. Yang itu dengan sebab nah, perkawinan juga itu wajib. Kan? Wa kada in talaqa aw a'taqa bi'udrin. Begitu juga jika mentalak oleh dianya bapak ataupun memerdekakan oleh dianya bapak dengan sebab udhur. Begitu juga jadi wajib tajdid, wajib perkawin tiga wajib. Nah, bila bapak mentalak ataupun memerdekakan, itu pun kalau ada uzur. Nah, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan. Contoh uzur, contoh seperti syitak, seperti bertengkar, seperti bertengkar ataupun nusyuz. Fil asal. Jadi kalau bapak mentalak istrinya, kenapa mentalak? Kalau talak tanpa alasan tidak wajib perkawin tiga wajib. Tapi kalau talaknya itu ada alasan karena jangan cocok dua. Nah, diurung pasti. Nah, ataupun inongnya nusyuz. Maka menguasa wajib tadi. Kalau mau sama hukumnya dengan mati perempuan. Kemana lagi? Wala yajibu tajdidu fi raji'i. Tidak wajib oleh mengawinkan, sekali lagi tidak wajib oleh tajdid pada talak raji'i. Nah, karena talak raji'i masih ada kemungkinan balik lagi kan, illa ba'da qida'il iddah, kecuali setelah habis nikah. Dan kita Abu Jurujah kawinkan sekali lagi kan. Jadi itu menurut asas wajib tajdid juga bila bapak mentalak ataupun bapak merdekakan, bila ada alasan yang dibenarkan. Bertengkar ataupun wajib muqabil asas itu menurut asas, kan? Menurut muqabil tentu ana wajib tajdid kan? Ya, karena ya talak ya lah. Ya kan? Nah, yang talu berarti salah yang buta tajdid lah. Bermula alasan muqabil asas itu sungguhnya bermula dianya bapak itu mufawwid ala nafsihi, itu meluputkan oleh dianya bapak atas dirinya bapak. Kan bapak yang hilangkan pernikahan. Karena bapak yang hilangkan pernikahan itu sudah salah sendiri berarti. Cuman alasan muqabil betul bahwa meluputkan, menghilangkan pernikahan, betul bahwa menghilangkan pernikahan itu bisa jadi alasan untuk tidak wajib mengawinkan sekali lagi, tidak wajib tajdid nikah, mengawinkan sekali lagi. Betul itu alasan.
Tapi itu bukan alasan satu-satunya, kan? Itu bukan cuma satu alasan. Ada dua alasannya sehingga tidak wajib tajdid. Yang pertama, bapak itu menghilangkan pernikahan. Yang kedua, bapak itu taksir, bapak itu ceroboh. Bapak ceroboh menghilangkan pernikahan. Tapi kalau dia hilangkan pernikahan bukan karena kecerobohan, apa misalnya perempuan itu nusyus, kan tidak ceroboh itu. Perempuan itu bertengkar dengan perempuan tiap hari, maka bapak itu tidak ceroboh dengan dia mentalak itu. Kalau bapak itu ceroboh, ya tidak wajib tajdid. Ini kata lahro. Tapi nyo kontra lahro. Wa in talaqa ataka bi ghairi 'udhrin fala yajibu tajdid. Jika mentalak oleh dianya bapak ataupun merdekakan oleh dianya bapak tanpa uzur, tidak ada pertengkaran, tidak ada nusyuz, niscaya lazim tajdid, tidak wajib oleh tajdid. Kenapa? Karena sebenarnya bermula dianya bapak itu muqassir wal mufawwid 'ala nafsi. Dianya bapak itu ceroboh, lagi mufawwid, lagi meluputkan atas dirinya bapak. Meluputkan atas dirinya artinya meluputkan pernikahan, menghilangkan pernikahan atas dirinya. Bukan dokter, salah no. Tadi lainnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baca jawab dulu.